Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani fi kitab Khasa'isil Ummah Muhammadiyah ila an qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. At-tahrimu salati alaihim illa fi mawadhi'a makhsusah, wa dhalika anna man madha minal umami kanu la yusalluna illa fi amakina makhsusatin kal biya'i wa sawami'i wal kanaisi, faman ghaba minhum an mawdhi'i salatih lam yajuz lahu an yusalliya fi ghairihi min biqa'il ardi hatta yauda ilaih thumma yaqdiya kullama fatahu. Wa indal Bazzari min hadits Ibni Abbas radhiyallahu anhuma wa lam yakun ahadun minal anbiya'i yusalli hatta yablugha mihrabahu. Ammal ummah Muhammadiyatu fa inna Allaha ja'ala lahal arda masjidan ay mawdi'a salatin la tukhtassu salatu minha bi mawdi'in duna ghairihi kama thabata fis sahih. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meneruskan istiqamah kita. Setiap malam Selasa kita akan mengupas tentang keutamaan menjadi umat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab karangan Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, yang mana pada malam hari ini masuk di dalam pembahasan yaitu pengharaman sholat atas umat-umat terdahulu kecuali sholat tersebut di tempat-tempat yang khusus. Dan ini dijelaskan bahwasannya orang-orang terdahulu dari umat kaum Yahudi atau Nasrani, mereka ini peraturannya itu tidak diperbolehkan sholat kecuali di tempat-tempat yang sudah ditentukan, di tempat-tempat yang dikhususkan untuk ibadah. Seperti apa contohnya? Seperti yaitu tempat-tempat ibadah Nasrani, gereja-gereja. Seperti apa? Biara-biara, tempat pertapaan daripada para rahib-rahib terdahulu. Nah, ini efeknya apa kalau misalnya sholat atau ibadah mesti di tempat-tempat yang khusus seperti itu, sedangkan manusia menyebar di muka bumi. Nah, efeknya adalah faman ghaba minhum an mawdi'i salatih, barang siapa yang gaib, enggak ada, tidak berada di tempat sholatnya, di tempat ibadahnya, maka bagi orang-orang yang tidak ada di tempat tersebut tidak boleh untuk melaksanakan sholat di tempat yang lain dari muka bumi ini sampai dia balik lagi kemana? Ke tempat ibadahnya. Bayangin, ini bayangin aja ya, kita orang Cinere misalnya bukan jadi umat Nabi Muhammad tapi jadi umat Nabi Musa atau umat yang terdahulu. Gimana ini orang Cinere mau keluar jalan-jalan, anak mudanya mau healing, gimana ini? Mau yang namanya jalan keluar jauh kagak bisa. Kenapa? Karena tempat ibadahnya ada di Masjid Persatuan. Jadi kalau dia jalan-jalan mau kemana? Ke Bandung, kemana lagi? Ke Jawa, mau ngadain apa? Misalnya mau ngadain ziarah Wali Songo, kagak bisa sholat selama di jalan. Sampai kapan? Sampai balik lagi ke Cinere. Bayangin. Lah, terus gimana kalau udah balik lagi? Summa yaqdiya kullama fatahu. Bayangin, setelah balik ke Cinere mesti ibadah di Masjid Persatuan, kodok itu yang namanya sholat-sholat selama dia di perjalanan. Berapa hari jalan-jalan? Seminggu kodok noh sholatnya. Bayangin beratnya jadi umat-umat terdahulu. Nah, kalau begitu enak dong. Kalau jadi rasulnya umatnya aja yang berat, nabinya kagak. Enggak. Beliau Sayyid Muhammad Maliki bilang apa?
diriwayatkan dari Imam Bazzar bahwasannya ada hadis dari sahabat Nabi yaitu misanan Rasul Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau pernah meriwayatkan hadis dari Nabi bahwasannya walam yakun ahadun minal anbiya, enggak ada satu orang pun daripada para nabi-nabi terdahulu, mau itu dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, enggak ada seorang nabi, seorang rasul kecuali apa? Yusolli hatta yablugha mihrabahu. Dia itu nabi tersebut, rasul itu harus sholat di mana tempatnya? Dia harus mencapai tempat mihrabnya dulu, tempat ibadahnya dulu. Kalau udah nyampe tempat ibadahnya baru bisa sholat. Kalau nggak bisa, nggak diperbolehkan sholat. Bayangin kalau jadi rasul terdahulu kayak apa hadirin? Coba, yuk kita safari dakwah kemana? Ke Cinere. Tar dulu. Kalau zaman dulu ada Google Map, dicek dulu. Ada masjid gak di sana? Oh ada, Masjid Persatuan. Ayo kita dakwah ke sana yuk. Oh habis di sini mau kemana? Mau ke tempat lain? Mana? Cilodong. Ah lihat dulu tuh. Wah ada Masjid Nurul Mustafa Center. Tenang, aman. Tapi kalau ke tempat yang lain kagak ada masjid, nggak bisa ibadah. Bayangin, dakwah aja ribet, mau ibadah aja susah. Ini syariatnya umat-umat terdahulu atas rasulnya, atas nabinya, bahkan umatnya. Maka beliau Sayyid Muhammad bin Alwi al-Malik akan membahas amal ummah Muhammadiyah, adapun umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha ja'ala lahal arda masjidan. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk umat ini bumi yang kita pijak ini sebagai masjid. Hah? Maksudnya apa? Nggak ada di muka bumi masjid semuanya. Ada rumah orang, ada warung, ada Indomaret, ada Alfamaret, benar nggak? Ada lapangan. Maksudnya masjid di mana? Ai maudhi'a salatih. Allah jadikan semua muka bumi ini yang kita pijak bisa menjadi tempat ibadah, bisa dijadikan tempat sujud. Boleh kita sholat dimanapun kita berada. La tukhtassu salatu minha bimaudhi'in duna ghairi. Enggak dikhususkan itu yang namanya sholat khusus mesti di masjid. Kalau di selain di masjid kagak bisa. Enggak, boleh di mana aja kita melaksanakan itu yang namanya sholat. Lihat, ini jadi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ah dari mana ini Abu Yamaliki dalilnya? Dalilnya itu kama tsabata fi sahih, sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan dari Imam Bukhari bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, utitu khamsan lam yu'ta ahadun minal anbiya'i qabli. Saya pernah diberi 5 perkara yang gak pernah dikasih seorang pun daripada nabi-nabi terdahulu. Di antaranya ju'ilat liyal ardu tahur masjidan wa tahuran. Dijadikan untukku muka bumi ini semuanya menjadi masjid suci, bisa dilaksanakan ibadah sholat. Maka kalau begitu gimana? Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka dimanapun saja, kapanpun saja umatku itu mendapatkan waktu sholat, maka diperbolehkan untuk sholat dimanapun saja. Jadi mau jalan-jalan ke Amerika boleh, ke Afrika boleh, ke Cina boleh, mau ke Sumatera boleh, mau ke Sabang, ke Merauke boleh, dimanapun tempat boleh. Kita mau jalan dimanapun, mau ketemu rest area, lihat ada musola nggak? Boleh sholat di mana aja. Bagi orang yang nggak mampu untuk ke masjid dalam keadaan sakit, boleh gak sholat di rumahnya? Boleh. Nah inilah keluasan, inilah kegampangan, inilah kemudahan yang Allah beri untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang gak dikasih buat umat-umat yang lain. Ini orang kumpul banyak di Masjid Persatuan, tapi kalau ada yang namanya sholat Jumat bakal lebih, gak mungkin cukup. Pasti akan ke halaman. Oh yang di halaman kagak boleh. Kenapa? Bukan masjid. Efeknya apa? Mesti bangun masjid lagi, ngaji bersatu dong, berarti berpecah namanya. Enggak, ini boleh. Mau sholat sampai halaman boleh, sah, dijadikan untuk ibadah. Bahkan kalau udah yang namanya Idul Fitri, lapangan jadi ibadah, jalanan jadi ibadah.
Ini keluasan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak dikhususkan di satu tempat, di mana saja tempat bisa menjadi ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Mari dengan datangnya bulan Rajab tadi, guru kita Habib Hasan bin Ja'far Segaf mengajak kita untuk tambah berdekatan dengan Allah. Bagi yang mempunyai dosa 11 bulan lamanya, ini waktunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyakkan istighfar, kita banyak mengadu kepada Allah, kita banyak mendirikan ibadah salat dimanapun kita berada. Semoga dengan yang namanya perkumpulan kita pada malam hari ini membaca salawat kepada Nabi, kita sama-sama istighfar dosa-dosa kita semua, yang mana orang-orang datang kemari maka keluar dari masjid ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang datang membawa sakit-sakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang datang membawa kesusahan-kesusahannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bawa cita-cita hajat ke masjid ini, pulang dari majelis Nurul Mustafa, semuanya digabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa a'ina ala qiyamul wasiyam wa idgad minan nar ma'al qabul wal ghufran bi salahi kulli syan ya azizu ya rahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.